Jemaat kekasih dalam Tuhan, dan kita yang beribadah di malam hari ini, jemaat kekasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang khusus dan bahkan pun saya katakan sangat istimewa, yaitu yang menyangkut tentang kepercayaan diri kita di saat kita sebagai orang Kristen, atau secara khusus kepercayaan diri kita yang berpaut dan yang bersandar dan hidup di dalam Yesus. Kita butuh yang dinamakan sebagai gerakan-gerakan yang, mohon maaf saya katakan, sebagai hal-hal yang harus kita dapat memberi keyakinan kembali bahwa saat kita percaya di dalam Yesus Kristus, mau tak mau mengajarkan bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana kita harus berada dalam situasi hidup yang tenang. Nah, kenapa? Seperti yang kita baca dalam bacaan ini, bahwa di saat Rasul Yohanes dalam melaksanakan hidup dan persekutuan bagi jemaat saat itu, jemaat dihadapkan dengan banyak godaan, antara lain paham baru yang dihadapkan kepada persekutuan orang-orang percaya yang kepada Yesus Kristus. Nah, paham-paham baru ini jika disikapi dalam situasi yang mudah terjebak, maka ada sikap yang berpaling dari hal itu. Nah, oleh karena itu, di saat kita berpaut, bersandar, dan mengutamakan Yesus adalah Tuhan kehidupan yang sudah berkarya, maka paling tidak mengajak bagi kita untuk yakin bahwa di dalam Dia kita beroleh hidup yang tenang. Memang dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak otomatis kita berada dalam situasi yang memberi hal-hal yang kemudahan, memberi hal-hal yang di luar daripada kemudahan itu ada kelancaran. Tapi justru kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita paling tidak yang pertama tadi punya hidup tenang. Nah, kenapa? Sebab dalam menghadapi situasi dalam persekutuan bersama, sebab jujur saja kita tidak berada dalam dunia ini hidup sebagai pribadi atau komunitas, tapi kita berada dalam situasi yang majemuk, situasi yang beragam. Langkah awal paling tidak dalam bacaan ini mengajak kepada kita hidup tenang. Tenang di dalam Yesus, sehingga tidak perlu ada lagi rasa bimbang, rasa yang membuat kita ada keraguan-raguan, sehingga tidak jarang menimbulkan khawatir itu. Nah, sehingga langkah awal ini adalah bagaimana kita punya sikap untuk menenangkan diri. Dengan satu harapan, menenangkan itu bukan sesuatu yang sifatnya pasif atau statis. Tapi di situ sambil kita menggali diri kita ini,
sebagai persekutuan, sebagai pribadi, sebagai keluarga orang Kristen, dengan usaha-usaha yang membuat kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini. Lakukanlah sesuatu yang terbaik bagi Allah. Sesuatu yang terbaik bagi Allah ini bukan dengan rancangan-rancangan kita, tapi bagaimana yang kita lakukan ini adalah berkenan bagi Allah. Nah, sehingga untuk hal itu maka tidak ada cara lain. Seperti di awal tadi, andalkan Allah dan kita mau dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Kudus itu tadi. Nah, disinilah kita diajak sesuai dengan tema di saat kita beribadah keluarga adalah bagaimana roh yang ada di dalam diri kita ini menyatu dalam satu sikap melalui iman dan kita jabarkan dalam hidup berdasarkan kasih. Kenapa? Sebab disinilah kita yakin bahwa di saat kita punya dinamakan beriman, dan di saat kita mau jabarkan iman itu dalam hidup yang kasih, maka yang kita harus terlebih dahulu mau lakukan bahwa tunjukkanlah pekerjaan Allah yang Allah sudah buat bagi kita. Nah, disinilah semangat dibaharui itu harus punya langkah ke depan. Nah, langkahnya adalah bagaimana dilakukan itu hidup beriman dengan hidup yang bahagia. Nanti selanjutnya kasih itu dapat dilakukan dalam satu semangat yang menyatu. Nah, untuk melakukan itu jemaat kekasih Tuhan, maka paling tidak kita diajak hidup beriman dan jabarkan kasih itu. Mari lakukan itu berdasarkan kebaikan. Sehingga langkah ini harus dilakukan secara kebaikan. Dan kita yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan ini bukan karena kita mau berbuat sesuatu, bukan karena kita punya kemampuan, atau kita ingin mau mendemonstrasikan kehidupan ini. Tapi kita yakin bahwa saat kita dibaharui dan kita sedang mengalami kebahagiaan dengan hidup beriman, hidup yang dapat ditunjukkan kasih tadi, maka itu akan kelihatan dalam kebaikan yang dilakukan. Sebab itulah penguasaan dan kepemimpinan Roh Kudus itu dia nyata. Jika itu semua dilakukan, maka kita tunjukkan, kita dapat ditilai, dapat orang memahami begitu indah kesejatian dalam hidup seseorang yang percaya kepada Allah itu. Maka kesejatiannya itulah dia diperkenankan oleh Allah. Nah, bandingkan kita melihat dalam situasi umpamanya bapak orang percaya, yaitu Abraham, dia dengan dorongan
bisikan, ajakan dari Allah untuk lakukan kebaikan, maka dia bersedia keluar dari zona yang membuat dia secara manusia dia sudah cukup. Tapi Allah minta, pergi ke tanah yang akan aku tunjuk. Di situ dia didapati dirinya mau dibaharui dan dia mau mendapatkan kebahagiaan. Inilah iman itu memberikan suatu daya juang, yaitu bisa lakukan kebaikan, bisa tunjukkan kesejatian, dan dia bisa menggunakan keberadaan diri untuk berarti dan bermanfaat. Disinilah jemaat kekasih Tuhan, bahwa kita percaya dalam beriman dan kita yang menunjukkan kasih tadi, dia menyatu karena pekerjaan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Lalu langkah apa yang akan kita dapati dan maknai dalam bacaan kita tadi? Kita bangga sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, tetapi pertanyaan dalam diri dan hidup kita, sudahkah kita bersedia dikuasai dan dituntun oleh Roh Allah ini untuk mempraktikkan hidup yang sebenarnya? Rasul Yohanes ingatkan dalam bacaan ini, yaitu tentang beriman di dalam Yesus Kristus. Dia katakan secara jelas dan gamblang, beriman dalam Yesus Kristus adalah sebagai persekutuan yang mutlak kepada Allah itu. Kenapa? Sebab saya, keluarga dan jemaat beriman kepada Kristus. Itu karena kasih-Nya yang terlebih dahulu bagi kita manusia. Nah, kasih-Nya kita tahu, Dia lakukan yang awal pertama, Dia bersedia menyelamatkan manusia. Dan bukan sekedar Dia menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup manusia itu, Dia selalu jaga dan pelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat kita. Dan bukan hanya itu saja, Dia selalu sampaikan ada kasih karunia dan berkat kemurahan. Itulah yang kita kenal dengan damai sejahtera itu tadi. Berarti beriman kepada Yesus Kristus mengajak bagi kita untuk tetap hidup dalam satu semangat yang sungguh-sungguh harus kita lakukan. Harus kita lakukan dalam satu semangat yang baru. Dengan harapan dalam hidup yang beriman tadi, mari kita harus bangga sebagai persekutuan yang diselamatkan. Mari kita harus bangga sebagai persekutuan dengan beriman kepada Yesus Kristus. Dia mau bersedia menjaga dan memelihara kita. Dan mari kita bangga beriman kepada Yesus Kristus, kita harus dapat merasakan damai dan sejahtera. Nah, untuk itu
Dia mengajak kepada kita sebagai orang Kristen, lakukanlah tanggung jawab hidup sebagai orang yang beriman. Apa yang dia mau minta bagi kita adalah mari lakukan saling mengasihi. Kenapa kita diminta untuk itu? Sebab dia sudah lakukan bagi manusia dengan kasihnya tadi. Dan bukan hanya itu saja, dia korbankan dirinya yang tadi menyelamatkan manusia. Jaga, pelihara, ada suasana damai dan sejahtera. Dan dia minta lewat bacaan ini, perbuatlah itu sebanyak mungkin. Sebab Allah sudah bekerja dalam diri kita ini semua. Di masa pandemi ini banyak yang bisa kita buat. Tapi paling tidak, perbuatlah dengan semangat bahwa Allah sudah bekerja bagi kita. Yang dia minta, perbuatlah itu juga bagi sesama kita manusia. Nah, inilah berita bagi kehidupan masa kini. Iman dan kasih bukan sesuatu yang harus kita buat itu sebagai sekedar pernyataan diri. Iman dan kasih bukan sesuatu semboyan atau euforia semata. Tapi iman dan kasih itu harus jadi contoh kehidupan di mana Bapak, Ibu, Saudara berada. Yakin dengan pekerjaan dan kuasa Roh Kudus, iman dan kasih ini dapat dibaca oleh orang lain. Dan disitulah dia dapat dikenal. Apa yang dapat kita lakukan? Tunjukkanlah perbuatan-perbuatan yang begitu besar dan begitu luar biasa, dan perbanyaklah perbuatan-perbuatan itu dengan melakukan antara lain. Lakukanlah kebaikan. Tunjukkanlah kasih itu dengan memperlihatkan yang menghasilkan, yaitu kebenaran yang dapat dibaca dan dikenal orang lain. Maka iman dan kasih menjadi sesuatu yang membawa suasana kedamaian. Inilah berita kehidupan yang didengungkan dan yang menjadi penghayatan. Sebab esok hari kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kita yakin pertolongan Tuhan akan menyatu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan selama kita hidup beriman. Nyatakanlah kebenaran itu dalam ketulusan. Maka orang dapat melihat dan orang dapat menyaksikan indahnya hidup beriman di dalam Yesus, dan manfaatnya bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang
yang membaca, dan yang mengenal dalam persekutuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Hidup beriman dan mengasihi adalah sikap perilaku yang mulia yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Atas dasar ini ya Tuhan, kami dapat membangun kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, dan di tengah-tengah kami berjemaat, termasuk juga di saat kami melakukan aktivitas kami dengan berbagai profesi, dengan tanggung jawab kami, dan bahkan pun dengan kewajiban-kewajiban kami. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus yang saat ini kami rayakan di masa Paskah ini. Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjaga, Allah memelihara, Allah yang memberikan suasana damai dan sejahtera. Maka hidup dan kehidupan kami berkenan bagimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ajari bagi kami untuk kami tetap andalkan Engkau dalam segala hal, dan kami juga dapat lakukan dalam perbuatan-perbuatan lewat kebaikan, lewat kebenaran. Itulah kasih, itulah warna, itulah berita dalam kehidupan saat sekarang ini. Dunia membutuhkan kebaikan. Dunia membutuhkan suasana yang senantiasa dapat hidup dalam kebersamaan dan keberagaman. Kami berdoa buat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dengan segala keberadaannya. Kami berdoa bagi para presbiter, seluruh unit misioner, pengurus komisi, demikian juga pegawai kantor majelis jemaat. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, mencari pekerjaan, para lansia dengan keterbatasan lewat kesehatannya, lewat pergaulannya, anak-anak juga dalam pendidikan dan dalam pergaulannya. Tuhan juga berkenan menyertai bagi mereka yang bekerja di mana saja mereka saat ini sedang melakukan. Tuhan tolong dengan kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberkati dan menyertai bagi mereka, baik yang ada di tempat lain, dalam bekerja, dalam pendidikan. Tuhan dengan kasih-Mu juga menyertai. Kau juga menyertai bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Dengan bilur pengasihan-Mu Engkau pulihkan, Engkau segarkan, dan bahkan pun mereka yang berduka cita, Tuhan tolong Engkau kiranya menyertai dan menuntun
bagi mereka sehingga beroleh penghiburan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa, ya Bapa di sorga, buat segala kegiatan gereja kami, Kau berkati baik persekutuan, pelayanan, kesaksian, baik kegiatan-kegiatan secara rutin, program, dan bahkan pun proyek, kiranya dapat menjadi contoh kehidupan dalam situasi pandemi ini. Dan kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan pakai para pemimpin kami, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, ke-34 provinsi, dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Tuhan pakai para pemimpin kami, bupati, wakil bupati, seluruh jajaran yang terkait bersama TNI dan Polri, demikian juga bersama dengan lembaga yudikatif lainnya. Engkau pakai dalam rangka untuk membangun sehingga masyarakat Sidoarjo dapat bergandengan tangan, hidup guyup, dan mereka bersatu dalam kebersamaan. Engkau juga berkenan menyertai ya Bapa di sorga buat gerakan-gerakan yang dilakukan pemerintah demi untuk memutus penyebaran COVID-19. Kau berkati ya Bapa, baik vaksinasi, PPKM mikro, pembatasan bepergian pada saat-saat sekarang ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk esok hari kami akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya kami dapat siapkan diri, ambil bahagian esok hari dalam ibadah secara bersama, baik secara daring maupun juga secara tatap muka. Engkau juga berkenan ya Tuhan untuk menyertai bagi saudara-saudara sebangsa kami yang merayakan hari Idul Fitri. Tuhan tolong kiranya mereka juga rayakan walaupun dengan keterbatasan sekarang ini, mereka tetap rayakan dalam suasana sukacita, damai, walaupun mereka tidak berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengan segala yang Engkau sudah boleh beri bagi kami sampai dengan sekarang ini. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan dan ungkapkan kepadamu Sang Pemilik kehidupan, Tuhan kehidupan, dan yang telah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.